Jadi dengan demikian inilah yang kami mohon doa restu daripada semuanya, dari seluruh rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia, untuk kami mulai bekerja dan untuk menjadi bagian daripada yang dikatakan pesta demokrasi yang akan kita laksanakan pada 2 tahun depan, tahun 2024. Nah dengan demikian, bila mana sekarang kantor sudah mulai aktif, nantinya akan kami berikan siapa dari tim pemenangan yang menjadi misalnya untuk komunikasi dan lain-lain akan kami jelaskan nantinya supaya nanti lebih jelas, supaya perhubungan kita dengan teman-teman media juga lebih enak. Dan untuk scheduling apa permintaan untuk mengadakan apakah wawancara, apakah juga untuk yang namanya acara-acara apapun yang ingin diinginkan, nanti mohon kami akan siapkan juga, kami akan sebarkan alamat jelasnya, email jelasnya, tempat berhubungannya supaya clear bahwa tadi establishment daripada tim pemenangan Ganjar menjadi presiden itu sudah mulai ada, dan demikian secara administrasi dan semua sudah mulai bisa berjalan. Ini perkembangan ya sebetulnya bukan perkembangan baru tapi perkembangan unik di teman-teman di PDIP itu. Mau diganti juga apa, Bo? Kan orang juga tahu bahwa ya Ganjar yang dimaksud tuh. Tetapi mungkin masih ada keraguan-keraguan, jangan-jangan Ganjar cuma diajukan tapi di ujung dia nggak akan jadi presiden. Kan pemenangan Ganjar sebagai vote getter misalnya kan. Dan kita tetap melihat bahwa kenapa nama itu menjadi penting, bahwa ini untuk Ganjar sebagai presiden, sehingga nggak ada lagi orang yang merasa Ganjar akan dikirim ke Prabowo misalnya kan. Tapi poin kita selalu adalah apa sebetulnya yang terjadi di PDIP. Puan Maharani masih berupaya untuk ya sedikit mengucapkan ketidaklegaan yang berasal dari kesalahan mimpi Ibu Megawati, yang ditaruh adalah Kartono, seharusnya Kartini itu. Tapi bagi Puan ini juga pelajaran supaya betul-betul tentukan sikap. Demikian juga Ibu Mega pada akhirnya di ujungnya harus menentukan sikap. Kendati elektabilitas Ganjar masih terengah-engah. Tapi saya kira kita syukuri juga, artinya ya udah timnya udah terbentuk. Selamat buat Pak Arsyad, saya kenal baik beliau, saya kenal beberapa teman di situ. Dan mulai berusaha untuk beri sinyal pada publik bahwa Ganjar itu dimaksudkan untuk jadi presiden mengikuti ide-ide Bung Karno yang sosialistis. Bukan ide-ide lain yang masih bertumpu pada kepentingan akumulasi itu. Kan itu intinya kan. Jadi identitas partai itu mesti terlihat pada Ganjar. Buktinya adalah Ganjar mesti memilih sendiri juga pendamping dia yang sejalan dengan pikiran Bung Karno. Bayangkan misalnya kalau yang terpilih ada Sandi yang juga tentu saya, itu nggak cocok. Buat Sandi juga jadi kaku misalnya, karena nama Sandi masih ada di situ. Walaupun mengerucut pada Kofifa dan Pak Mahfud. Tetapi yang kita ingin lihat adalah PDIP tumbuhkan semangat bahwa Anda itu partai yang akar historisnya panjang. Jadi kalau pada akhirnya terlihat bahwa sedikit dipaksakan Ganjar, itu menjadi petunjuk bahwa ini partai juga untuk selanjutnya akan kehilangan kemegahan dia tuh, dan tertati-tati tapi mesti dirapikan lagi tuh. Jadi intinya tetap kaderisasi di PDIP masih macet, dan itu akan mempengaruhi kohesi dari tim pemenangan. Kalau tidak terdapat semacam ide yang jelas Ganjar itu mau apa, itu artinya banyak pendukung PDIP yang kemudian mungkin pindah ke PSI, pindah ke Prabowo, pindah ke Anies. Jadi itu kira-kira hal yang sangat penting untuk dipikirkan oleh Pak Arsyad yang menjadi ketua tim. Ya saya berpikir bahwa Ibu Mega akhirnya 2 hari lalu kita bikin semacam analisis, Ibu Mega pasti akan keluar dengan pikiran final bahwa yang dia udah putuskan di awal itu ya udah mau dikoreksi ya, dia nggak bisa, hanya bisa diperbaiki atau diperkuat tuh. Jadi Megawati tetap beri sinyal bahwa kami maunya Ganjar, dan Ganjar yang sekarang diasuh oleh Megawati itu bukan lagi Ganjar yang bisa dipengaruhi oleh Jokowi, karena sudah final kira-kira pikiran Ibu Mega bahwa Jokowi tidak mau lagi jadi kader partai, dan itu artinya semacam indisipliner. Nah konsekuensinya mestinya Megawati pecat Jokowi, kan itu dasarnya kan. Hal yang juga ingin didisiplinkan Megawati dari awal. Mereka yang tidak patuh pada partai itu akan dikeluarkan dari partai, bukan lagi kader. Nah yang paling nggak patuh itu Pak Jokowi. Sebagai kader, dan dia tidak patuh pada pikiran Megawati itu, masih cawe-cawe, masih berupaya untuk nantang-nantangin Megawati. Jadi tetap orang akan lihat Mega
kalau mau konsisten, tarik kartu anggota PDIP dari Pak Jokowi. Itu baru kita lihat bahwa betul-betul Mega mengerti bahwa partainya mesti diselamatkan dari prinsip-prinsip pragmatisme. Itu akhirnya Megawati kendati terengah-engah, dia tetap tahu bahwa dia itu udah berjuang lama tuh, dan nggak mungkin perjuangan itu dibatalkan hanya untuk negosiasi kecil dengan Jokowi. Jadi kira-kira itu. Nah, bagi pemimpin elit PDIP mestinya siap-siap aja bahwa harus ada satu keterangan yang makin lama makin jelas. Dan yang saya usulkan dari awal, ya PDIP dalam hari-hari ini langsung aja kasih bertindak sebagai oposisi kan mestinya langsung terbagi tuh bahwa PDIP bukan lagi semacam ya permainannya Jokowi. Karena Megawati kan tetap menganggap Jokowi itu adalah petugas kami tuh, dan sebagai petugas dia tidak boleh ikut campur apa yang sudah diputuskan. Walaupun orang marah bahwa PDIP itu tidak mungkin mengklaim itu karena Jokowi terpilih 51%, sementara suara PDIP cuma 25% tuh. Tetapi secara emosional Ibu Mega menganggap dia terpilih sebagai presiden karena diasuh, diasah, dan diasih oleh Ibu Mega kan. Jadi itu prinsipnya. Jadi kelihatannya Megawati mau regain, mau mengambil kembali marwah dia sebagai pemimpin, dan itu mesti terlihat di dalam statement berikut. Jangan sekedar ya udah terima kasih kita punya poros yang udah selesai. Ya memang dari awal PDIP nggak perlu cari partner lain kok, apalagi partner yang disodorkan Jokowi itu. Jadi kita melihat sebetulnya PDIP ini bersinggah secara etis, bersinggah secara ideologi, sehingga orang lihat bahwa oke, PDIP betul mandiri, dan dalam pemilu ke depan PDIP itu adalah partai yang berdikari. Ibu Mega punya semacam moral yang pulih, dan itu jelas Ibu Mega mengatakan, udah Anda Pak Jokowi atau Anda udahlah jangan ngintil gue lagi deh, atau bujuk-bujuk gue, pergi aja lu sana. Jadi sebetulnya itu sinyal yang kuat. Dan kita ingatkan pada Ibu Mega bahwa Ibu Mega tetap dilihat sebagai faktor tuh, dan kalau sebagai faktor dia harus bikin jarak ideologis yang kuat. Yang saya maksud adalah mulailah berkritik pada Presiden Jokowi kan. Kritik yang pertama sebenarnya udah bagus tuh soal food estate atau beberapa infrastruktur strategis yang membuat rakyat itu terlantar. Jadi sebetulnya PDIP bisa kembali pada prinsip pertama, wong cili. Itu aja. Dan itu sebetulnya yang harus jadi tagline dari tim ini tuh. Jadi kembali pada wong cili. Kira-kira begitu kan. Supaya orang ngerti PDIP itu tidak bisa diaduk-aduk oleh kekuasaan siapapun. Demikian update news kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and comment channel kami.